Pembahasan kisi-kisi nomor 1 dengan materi perpangkatan dan bentuk akar. Ini. Kemudian indikator soal, peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Contoh soalnya sebagai berikut, misalnya hasil dari 3 akar 12 ditambah 2 akar 3 dikurang 5 akar 3 adalah titik. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini apabila bertemu dengan penjumlahan ataupun pengurangan bilangan akar, maka hal yang harus menjadi catatan dan harus diperhatikan adalah angka di dalam akar. Apabila angka di dalam akar itu sudah sama, bisa kita lakukan operasinya. Tetapi apabila ada angka di dalam akar belum sama, maka kita harus menyamakan angka di dalam akar ini dengan angka di dalam akar yang lainnya. Kita jawab 3 akar 12 ditambah 2 akar 3 dikurang 5 akar 3. 3 akar 12, di sini angka di dalam akar 12 ditambah 2 akar 3 dikurang 5 akar 3. Angka di dalam akar yang bagian tengah dan belakang sama, maka ini bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Akar 3 cukup ditulis 1 kali akar 3. Kemudian positif 2 negatif 5. Punya uang 2, hutangnya 5, maka dia masih berhutang 3. Kemudian 3 akar 12 dikurang 3 akar 3. Angka di dalam akar ini belum sama, maka tugas kita pertama adalah merubah si 12 menjadi akar 3. Kita cari perkalian yang menghasilkan 12. Itu ada 1 kali 12. Kemudian ada juga 3 kali 4. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Hanya ada 2 perkalian ini yang menghasilkan 12. Cari salah satu angkanya yang dapat kita akarkan. Akar 1 itu tidak ada, kita cari secara langsung. Akar 3 juga tidak ada. Akar 12 kembali ke soal. Akar 4 itu ada, yaitu 2. Maka kita bisa merubah 12 ini menjadi perkalian 4 kali 3. Yang dapat diakarkan angkanya itu taruh di depan, maka dia akan berubah menjadi 3. 4 kali 3 dikurang 3 akar 3. Akarnya 4 tadi adalah 2, maka dia keluar menjadi 3 dikali 2 akar 3 dikurang 3 akar 3. 3 kali 2 6 akar 3 dikurang 3 akar 3. Di dalam akar sudah sama, berarti cukup kita tulis 1 kali. Baru 6 dikurang 3 hasilnya 3. Maka jawabannya 3 akar 3, yaitu pilihan yang A. Contoh yang selanjutnya masih penjumlahan dan pengurangan. Itu yang B. Hasil dari 4 akar 5 dikurang 10 akar 5 ditambah akar 125. Kita coba. 4 akar 5 dikurang 10 akar 5 ditambah akar dari 125. Ini sama angka di dalam akar, bisa kita operasikan. Uangnya 4, hutangnya 10, maka yang terjadi adalah dia masih berhutang 6 akar 5 ditambah akar dari 125. Kita cari perkalian yang menghasilkan 125 sama seperti tadi, yaitu 125 itu ada 1 kali 125. Kemudian ada 5 kali 25. Nah, dari 4 ini mana yang salah satu angkanya bisa kita cari akarnya, yaitu 25. Maka akar 125 ini akan berubah menjadi 25 dikali 5. Nah, min 6 akar 5. Kita tambah akar 25 itu adalah 5.
5 itu masih tetap di dalam akar, sehingga angka di dalam akar sama, jadi dapat kita cari hasilnya dengan mudah. Min 6 plus 5, hutangnya 6, bayarnya 5. Yang terjadi adalah masih hutang 1. Angka di dalam akar tetap ditulis akar 5, maka jawabannya negatif 1 akar 5. Kemudian kita lanjut kisi-kisi kedua. Kisi-kisi kedua, masalah bilangan perpangkatan. Peserta didik menentukan hasil perpangkatan bilangan berbentuk A pangkat M per N pangkat K, di mana A, M, N bilangan bulat positif, M kurang dari N, dan K bilangan bulat negatif. Misalnya ada contoh soal seperti ini, kisi-kisi nomor 2. Kita berpindah ke kisi-kisi nomor 2. Nah, ada soal seperti ini. Hasil dari 125 pangkat 1/3 berpangkat lagi negatif 2. Ada angka kemudian berpangkat pecahan, maka angka yang di bawah ini harus kita rubah dulu menjadi bilangan berpangkat. Pangkatnya pangkat berapa? Lihatlah bagian bawah dari pecahan ini, 3. Artinya 125 itu adalah berapa pangkat 3 yang menghasilkan 125. Berapa pangkat 3 yang menghasilkan 125? Adalah 5. Nah, kalau 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 3 adalah 27. 4 pangkat 3 adalah 64. 5 pangkat 3 adalah 125. Maka dia akan berubah menjadi 5 pangkat 3 berpangkat lagi 1/3, kemudian ada pangkat negatif 2 di luar. Kenapa saya rubah menjadi pangkat 3? Karena ini dapat disederhanakan. Nah, menjadi, karena dia sama 3 dan 3 itu bisa disederhanakan menjadi 5 pangkat 1 berpangkat lagi 2 negatif 2. Kemudian pangkat ini dan ini kita kali. 1 kali min 2 adalah min 2. 5 pangkat min 2 atau negatif 2. Pangkat pecahan itu biasanya diusahakan jangan negatif, maka kita rubah ke pangkat positif. Merubah pangkat negatif ke pangkat positif hanya dengan menambah 1 per, kemudian negatifnya hilang menjadi 5 pangkat 2, sama dengan 1 per 5 pangkat 2 itu bukan 5 kali 2 ya, tetapi 5 kali 5. 5 kali 5 adalah 25. Maka hasilnya adalah 1 per 25. Kemudian misalnya ada soal seperti ini. Hasil dari 4/9 pangkat negatif 3/2. Coba kita cari contoh soal yang ketiga. 4/9 berpangkat 3/2. Nah, dia akan menghasilkan, mari kita coba ini, kita rubah menjadi bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 2. Kemudian 9 adalah 3 pangkat 2 berpangkat lagi 3/2. Silakan diperhatikan 2 ini, 2 dan 3 itu sama-sama berpangkat 2, jadi dapat kita sederhanakan menjadi 2/3 pangkat 2 berpangkat lagi 3/2. Nah, kemudian ini bisa disederhanakan menjadi 2/3 pangkat 3. Maka hasilnya adalah sama dengan, ini artinya 2 pangkat 3 kemudian 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 akan menghasilkan 8/27. Mohon maaf, di sini ada minnya. Maka hasil akhir sini pangkat min menjadi 1 per, ini salah, 1/2 pangkat 3 per 3 pangkat 3.
kita balik menjadi 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3 untuk menghilangkan negatif menjadi 27 per 8. Hasilnya adalah 27 per 8. Kemudian soal selanjutnya adalah kisi-kisi nomor 3. Kisi-kisi nomor 3 itu tentang pola barisan bilangan dengan indikator. Diberikan beberapa gambar berpola yang memenuhi pola barisan aritmatika. Peserta didik menentukan banyaknya unsur pembentuk pada pola ke n dengan n kurang dari 8, lebih dari 8 dan kurang dari 15. Misalnya ada contoh soal seperti ini. Nah, kisi-kisi nomor 3. Perhatikan pola butiran berikut. Yang pertama itu kotaknya ada 1. Yang kedua kotaknya ada 4. Yang ketiga kotaknya ada 7. Yang keempat kotaknya ada 10. Kita lihat dulu perbedaan di setiap sukunya. Yang ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. 1 ke 4 nilainya meningkat, maka dia pasti ditambah. 1 menjadi 3 itu ditambah berapa? 1 ditambah berapa hasilnya 4 adalah 3, atau 4 dikurang 1 adalah 3. Sama, kemudian 4 menjadi 7 itu ditambah 3, 7 menjadi 10 juga ditambah 3. Maka perbedaan dari setiap sukunya adalah positif 3. Karena perbedaannya selalu sama, kita bisa menggunakan rumus barisan bilangan, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Pertanyaannya tadi, jika pola tersebut berlanjut, banyak butiran yang ada pada susunan ke-12, berarti N-nya diminta ke-12, maka setiap ada N harus diganti 12. A adalah angka yang paling pertama, yaitu 1. Karena di sini 1, maka Ibu akan mengganti A menjadi 1, ditambah N-nya tadi diganti menjadi 12, maka 12 dikurang 1 dikali B. Perbedaannya adalah 3. Maka 1 ditambah, kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. 12 dikurang 1 adalah 11, kemudian dikali 3 sama dengan 1 ditambah 11 kali 3 adalah 33. 1 ditambah 33 akan menghasilkan 34. Jadi hasilnya adalah 34 untuk contoh kisi-kisi di nomor 3.